warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, kita oleh Allah diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Dan juga yang kedua, kita tak lupa bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari ini kita sedang diberi musibah oleh Allah, yaitu berupa virus COVID-19, virus corona, yang mana Allah Ta'ala di situ telah berfirman di surat At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah Muhammad, tidak ada musibah yang diturunkan oleh Allah terkecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu musibah virus sekarang ini termasuk musibah yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi huwa maulana di sini dalam artian kita kembali kepada Allah. Jadi kepada siapa kita meminta perlindungan kalau bukan kepada Allah? Karena musibah ini Allah yang menetapkan, maka kita harus kembalikan lagi kepada Allah dengan cara wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kita harus bertawakal kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi caranya menghindari dari virus corona ini, jangan terlalu takut. Kita harus waspada boleh, tapi terlalu takut jangan. Yang pertama, kita harus bertawakal dan berikhtiar. Bertawakal kepada Allah dengan catatan kita itu lebih bertaubat kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangan menunggu dosa kita, dosa besar jangan. Meskipun dosa kecil kita harus bertaubat kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Dengan memfikirkan hal-hal yang positif yang sekiranya menambah nilai ibadah kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berpikir tentang 3 hal. Ini perkataannya Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan ada 3 pemikiran yang sekiranya menambah nilai ibadah kita, yaitu yang pertama, tafakkur fi ni'am. Kita harus merenungi, memfikirkan tentang nikmat yang diberikan Allah. Kita sudah diberi sehat, itu sudah termasuk bersyukur kita. Jadi kita harus renungi. At-tafakkur fi ni'am itu akan membuat yazidul mahabbah. Tafakkur fi ni'am yazidul mahabbah, akan menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Tawakal dengan cara seperti itu, kita ikhtiarnya juga seperti itu. Yang kedua, tafakkur fid dzunub. Jadi kita merenungi dosa-dosa kita, baik itu dosa kecil, dosa besar, itu kita renungi, kita pikirkan. Apa kok kita harus tafakkur fid dzunub? Yazidu tawadu. Itu akan menambah rendah hati kita, rasa tawadu kita. Asal mulanya kita itu orangnya agak sombong. Kalau kita merenungi tentang apa dosa yang telah dikerjakan kita, itu akan menambah yazidut tawadu. Rasa tawadu kita akan menambah rasa rendah hati kita kepada orang lain, khususnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga itu cara memfikirnya itu tafakkur fid dunya wal akhirah. Kita harus merenungi juga masalah duniawi kita dan masalah akhirat kita. Sama-sama difikirkan, tapi jangan terlalu fokus kepada urusan dunia. Kita sama-sama tafakkur fid dunya wal akhirah, memfikirkan masalah dunia boleh dan masalah akhirat juga boleh. Karena kenapa? Karena kalau kita sama-sama memfikirkan, karena dunia ini buat sangu kita untuk akhirat. Kita mencari di dunia untuk akhirat kita. Kalau dunia itu masalahnya itu sementara. Kenapa kok kita harus merenungi tafakkur fid dunya wal akhirah? Karena di situ yaziduz zuhud, menambah kita kezuhudan. Kezuhud itu maksudnya kita ke perkara yang syubhat itu tidak mau, apalagi terhadap perkara yang haram.
itu kalau kita merenungi masalah dunia dan masalah akhirat kita, supaya kita imbang, jangan terlalu fokus kepada masalah duniawi. Karena di situ al-fikru kahalil basyirah, karena pemikiran barusan itu sudah termasuk menambah nilai hati kita. Nilai hati kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 pemikiran. Jadi kita harus bertawakal kepada Allah, juga harus berikhtiar. Caranya kita berikhtiar benar, kata Bapak Presiden kita, tidak boleh keluar rumah, itu pun benar, tidak ada salahnya. Itu namanya berikhtiar, menghindari perkumpulan orang di luar sana, khawatir kita terkena virus COVID-19 tersebut. Jadi di rumah saja bukan berarti kita tidur, bukan. Kita pagi-pagi berolahraga, setelah berolahraga bersih-bersih rumah. Bagaimana sekiranya kita mengeluarkan keringat dan juga minum air putih yang banyak, jahe, semua itu termasuk ikhtiar kita. Tawakal tadi kita membaca, saya sendiri membaca surat At-Taubah tadi, ayat tadi qul la yusibana ila akhirih tadi, itu ialah surat Taubat. Itu menandakan kita diberi musibah yang ditetapkan oleh Allah, kita harus banyak taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu takut kita kepada virus, akan tetapi kita harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biar saya semangat untuk membuat video ini, jangan lupa subscribe YouTube saya dan like juga share ya. Cukup sekian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan barokah meskipun sedikit durasinya yang sangat sedikit ini. Semoga manfaat dan barokah bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya yang barusan durasinya sedikit, mungkin banyak manfaatnya bagi kalian semua. Dan ingat, saya ingin mengingatkan terakhir kalinya untuk Anda semua tentang apa yang disampaikan atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwa'i, yakni orang yang tidak sabar atas balaku, kata Allah, falyatlub rabban siwa'i, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semua harus bersabar dengan adanya virus COVID-19 ini, karena virus ini termasuk musibah yang ditetapkan oleh Allah. Kita harus sabar dengan catatan man lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwa'i. Jadi kita harus bersabar. Kalau kita tidak termasuk orang yang sabar, maka oleh Allah disuruh mencari Tuhan selain aku, kata Allah. Man lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwa'i. Selamat menonton guys.